Pernah jotosan karo koncone berapa? Ada yang bicara, oh ini penjara. Ada yang bicara, oh ini penjara. Penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini saya perjalanan ke Prengsewu. Saya ditunjuk panitia ASN Hari Santri Nasional Prengsewu menjadi juri MKK. MKK itu Musabakoh Qiraatul Kutub di bidang fikih, bidang hadis. Jadi saya nanti jadi juri Bulughul Maram dan juri Fathul Qorib. Lah, kebenaran yang jadi juri lainnya diantaranya yaitu Pak Ripai yang dulu pernah datang ke TV Kuno. Karena jalan yang saya lewati ini nanti melewati rumahnya Pak Ripai, selanjutnya untuk saat ini kita menuju ke rumahnya Pak Ripai terlebih dulu. Ayo. Assalamualaikum Pak Ripai. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Kuno, ini kita mau ke Prengsewu untuk menjadi juri MKK, Musabakoh Qiraatul Kutub. Ini saya bersama dengan Pak Kiai Rifai yang dulu pernah datang ke TV Kuno. Alhamdulillah ini kita bisa bersama-sama menjadi juri MKK. Ini kita mau nanya-nanya lagi sama Pak Rifai. MKK kan Musabakoh Qiraatul Kutub ya. Jadi lomba membaca kitab dan pemahamannya. Ini yang mau saya tanyakan sama Pak Ripai. Pak Ripai dulu kan pernah mondok mestinya ya, bisa baca kitab gitu Ya. Nah, itu pengalaman sampai bisa membaca kitab itu gimana Pak dulu itu Pak? Yang namanya membaca kitab itu kan
Yang pertama kali tentu belajar dengan guru. Kemudian yang kedua mencoba untuk membaca. Kebetulan kalau di pondok di Loso ada satu lagi yang bagi saya kemudian menjadikan sesuatu yang luar biasa, yakni sawir, Musyawarah sistem ya. musyawarah. Kayak Basul Masail kalau di NU itu ya. Ya, kayak Basul Masail. Tapi sistem musyawarah di Pelosok itu 3 tahap. Tahap pertama itu di kelompok kecil, tahap kedua di kelompok besar, tahap ketiga di kelas. Jadi setiap mata pelajaran itu dibaca 3 kali. Dibaca, Ya, bukan hanya sekedar dia dibaca, yang pembacaannya ya model ala pesantren. Kemudian dari dibaca itu di tarjamah dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, baru dijelaskan pemahaman apa yang ada di dalam pemahamannya, sehingga proses belajarnya itu bukan hanya sekedar membaca dan bisa, tapi bagaimana memahaminya, karena teks-teks yang ada di dalam kitab-kitab klasik itu kan selalu mempunyai referen-referen yang referen-referennya juga sama persis dengan model-model yang ilmiah yang hari ini dituntut, yakni harus ada referensinya. Itulah yang menarik. Sehingga ketika kita membaca satu kitab, kita tidak akan selesai dengan satu kitab tersebut, karena pasti dalam kitab itu akan menuliskan referen yang lain. Penasaran untuk mencari, membaca lagi kemudian. Nah, inilah yang kemudian menarik ketika dilakukan, misalkan ada MKK Musabah Qiraatul Fitr. Punya pengalaman-pengalaman menarik Pak waktu di pondok, ya baik itu berhubungan dengan teman, dengan kebiasaan, atau dengan Pak Yainya. Bicara tentang pesantren memang pasti menarik ya. Iya, pasti setiap teman-teman yang pernah masuk di pesantren punya cerita yang saya yakin luar biasa semua. Itu karena dia di masa itu adalah masa yang dimana benar-benar kita semuanya sama, masuk dalam suasana, masuk dalam kondisi, masuk dalam bahasa, kalau ada lagi yang menyebutkan kayak perangkap. Ono sing ngarani penjara suci. Ada yang bicara, ini penjara tapi penjara suci. Tapi semuanya pasti memiliki keunikan yang keunikannya kadang-kadang juga apa ya, tidak bisa disamakan. Pasti setiap teman yang masuk, setiap person yang ada di sana pasti punya cerita khusus, mungkin seperti itu. Apa kira-kira itu Pak? Salah satunya aja atau dua? Salah dua nggak apa-apa. Kalau salah semua jangan ya. Nanti kalau salah semua kan jadi ruwet juga. Ya, ada beberapa hal yang ketika masuk di pesantren, kemudian kebetulan saya sebelumnya memang hanya di pesantren, tapi pesantren ala kampung yang waktu itu memang hanya kalong. Oh, ngalong ya. Di kalong, di kampung itu ada pesantren di Bandung Baru juga, kita ngalong di sana. Nah, setelah selesai itu kemudian saya benar-benar mengalami pesantren itu ya di Pondok Pesantren Al Falah Pelosok Mojo Kediri. Di sana ketika saya masuk, saya juga merasa bahwa pendidikan di sini kok justru luar biasa. Saya menemukan luar biasanya di Pondok Pesantren Al Falah waktu itu adalah tidak ada satu guru pun yang kemudian menjelaskan kepada
siswa tentang apa yang ada di dalam bacaan kitab. Ini kan menjadi sesuatu yang setiap anak kemudian punya tuntutan bahwa dia harus menjelaskan, harus mampu membaca, mampu bahasa nenek pondok, mampu muroti, ya mampu memberikan pemahaman. Dan itu dilakukan, guru hanya membacakan kitab saja. Selesai membacakan kitab, kemudian besoknya setelah dilakukan sawir tadi, sawirnya sampai 3 kali, ada tahap 1, tahap kecil, kelompok kecil, terus tahap kelompok besar, terus kemudian tahap di depan kelas, itu adalah 3-tiganya dilakukan. Dia baca, dia muroti, dia menjelaskan. Nah, setiap hari itu aktivitasnya seperti itu ya. Aktivitasnya dilakukan seperti itu, dan semuanya dilakukan oleh santri atau siswa. Guru datang mendengarkan, kemudian kalau ada khilafiyah, ini kan yang kemudian menjadi menarik. Ketika terjadi khilafiyah di antara santri, kemudian guru memberikan masukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inilah yang kemudian menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Menarik sekali. Pernah jotosan karo koncone berapa nih? Kalau seperti itu, masyarakat yang ada di pesantren kan bukan masyarakat yang monogen, tapi masyarakat yang heterogen. Tentu konfliknya tetap ada. Tetap ada. Tapi kalau di lingkungan pesantren, ya semuanya sama mungkin. Di semua pesantren akan sama. Siapa saja sing konangan gelut ya ditakzir. Nek ora ditakzir ya diboyong. Ada yang tingkatnya kan tinggal dilihat sudah seberapa parah. Di pondok pesantren itu Pak, itu kan nggak semua kaya, nggak semua miskin kan gitu ya. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya sekali. Itu kalau di dalam pondok perlakuannya gimana? Itu apa sama atau lain-lain itu Pak? Ya, kebijakannya kan kebijakan pesantren. Jika kebijakan pesantrennya kok misalkan waktu saya dulu di Ploso itu juga ada yang menariknya apa? Tidak ada daging. Ikan itu tidak ada. Adanya nanti kalau pas haflah saja. Di kantin itu menyediakan makanan yang enak. Lah, paling kalau dia punya uang lebih, ya jajannya di luar pondok. Kalau di pondok perlakuannya kemudian bisa saja sama. Hanya kalau yang uangnya lebih banyak, tentu tuku rokoknya ora utilan. Terus rokoknya ya rokok murah. Rokok murah. Sing jelas ora utilan. Ora terus segone ya separuh ya ora. Enggak kopi sepale. Apa iki segone separuh, terus ngombene banyu putih. Rokoknya biyen zamane sampean apa Pak sing yang paling murah itu Pak? Kalau pas saya dulu itu kan rokok Mina itu harganya cuma Rp25 dulu itu. Sama ya? Mina ya. Kan ada lagi dulu yang agak keren itu Bintol, walaupun harganya ya sedikit lebih atas, tapi Bintol itu dulu agak keren gitu loh. Bintol itu Filtra ya. Kalau Filtra. Kalau Bintol itu Cagak Pendopo. Ambune tekan dia ora rokok. Terus ono iki apa Pak? Menak Jinggo ya? Menak Jinggo ya. Jinggo ada. Masalah. Itu pengalaman-pengalaman di pondok pesantren. Lah ini kita mau menemui anak-anak pesantren karena kita sudah enggak di pesantren lagi ya. Mau menemui anak-anak pesantren untuk ya menyimak, memberi nilai dia di dalam membaca kitab-kitab klasik, terutama kitab-kitab yang dibaca di pesantren, yang biasa dibaca di pesantren.
setelah keluar dari pondok pesantren Pak, itu langsung di masyarakat nikah Pak, terus cari-cari apa yang lain atau punya pengalaman bekerja atau hal-hal lain enggak Pak? Alhamdulillah ketika selesai dari dunia pesantren, saya pingin belajar, melanjutkan belajar di dunia formal. Kebetulan saya waktu itu ya kepaksa juga sih sebenarnya, berangkatnya juga dari terpaksa. Artinya orang tua saya tetap menginginkan saya kuliah dan saya ikut apa yang menjadi, meluluskan apa yang menjadi keinginan orang tua. Saya kemudian melanjutkan kuliah di Jogja. Di mana itu Pak? Di UIN Sunan Kalijaga. Kalau dulu masih YIN. YIN Sunan Kalijaga ya. Nah, di sana memang ada hal yang sangat berbeda, sekalipun modelnya sama. Artinya proses pembelajaran di pesantren itu ternyata juga luar biasanya. Kenapa? Karena kemampuan bagi peserta atau kemampuan bagi santri itu benar-benar diasah, ditentukan oleh santri itu sendiri ya. Oleh santri itu sendiri. Sama persis dengan di bangku kuliah. Akan tetapi di bangku kuliah ini bagi mereka yang belum pernah, memang di sini saya baru menemukan proses belajar. Tapi kalau sudah pernah pesantren justru mereka merasa bahwa biasa saja. Biasa saja. Cuma namanya saja yang berbeda. Namanya saja yang berbeda. Tapi tingkat keberagaman literasinya itu memang berbeda. Berbedanya literasi yang diterapkan di dunia pesantren itu, kalau dicari di kitab ini kemudian dia akan menyebut kitab lain, kalau dicari kitab ini dia akan menyebut kitab lain, sampai semua kitab itu kemudian disebut. Dan itu saling berhubungan, apalagi kalau sudah bicara fikih misalkan, karena fikih itu juga ternyata luar biasa. Nah, di dunia pendidikan formal itu justru keilmuan itu terbatas. Artinya terbatasnya kenapa? Karena keterbatasannya hanya misalkan hari ini di semester ini ada pelajaran mustolah atau pelajaran apalah, itu hanya selesai di semester itu, semester depannya beda lagi pelajaran. Sehingga tingkat keilmuannya di pesantren itu jauh lebih mendalam ketimbang tingkat keilmuannya di dunia pendidikan formal. Akan tetapi memang pemahaman banyaknya jumlah pengetahuan yang dipelajari di dunia pendidikan ini menjadi kelebihan dunia pendidikan itu, mempelajari lebih banyak materi, lebih banyak judul. Kalau di pondok itu kan memang ada prinsip takror yurisul barokah gitu. Jadi mengulang-ulangi itu bisa menimbulkan atau bisa memunculkan keberkahan. Seperti itu. Mungkin kenapa kok biasanya kalau di pondok kan habis diajarkan takrib misalnya, kemudian fathul qorib, kemudian fathul mu'in, ini padahal bab-babnya juga ya sama itu aja lah. Itu seperti itu, karena ya kalau di pesantren itu kan masih masih percayalah hal-hal kayak berkah seperti itu. Sampai mana ini Pak kita ini Pak?
Ini sampai mana ini ya? Ini sampai di Podosari. Podosari ya. Nanti acaranya di mana tuh Pak? Acaranya di Gombong. Gombong. Pardasuka. Oh, Pardasuka ya. Tempat Pondok Pesantren Nurul Yakin. Oh, Pondok Pesantren Nurul Yakin. Jadi ini kita masih dalam perjalanan menuju tempat MKK. Ada lagi Pak pengalaman-pengalaman ya hidupnya lah yang menarik yang bisa ditularkan atau paling bukan ditularkan ya, bisa untuk penyemangat para santri. Ini kan menjelang Hari Santri Nasional ya. Baik. Kepada seluruh santri di mana saja berada, bahwa saya tadi sudah sampaikan bahwa keilmuan di pesantren itu sangat mendalam, sehingga jangan pernah merasa bahwa ketika kamu berada di pondok pesantren maka keilmuan kamu akan begitu-begitu saja. Itu yang pertama, karena konsep yang diajarkan di pesantren itu adalah konsep yang penjelasannya tidak sekaligus dibuka seluruhnya. Misalkan ketika kita bicara ilmu alat lah, ada yang paling bawah kalau di pelosok itu ada sabrung, kemudian naik menjadi jurumiyah, naik menjadi imriti, naik menjadi alfiyah. Itu kan prosesnya kemudian dilalui semua, dan itu tadi yang disampaikan Kiai Mahfud menyampaikan kalau misalkan ada at-takror, Yurisul Barokah tadi itu. Barokah. Nah, inilah yang kemudian tidak ada di selain pesantren. Memang diakui atau tidak bahwa pesantren itu tetap akan menjadi bagian dari warisan keilmuan yang betul-betul akan memberikan manfaat, memberikan barokah ketika kamu sudah selesai dari masa pendidikan. Karena orang berpikirnya kan yang namanya barokah itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan kecuali setelah dia berada di luarnya. Kalau masih di dalamnya orang tidak akan terasa. Kalau itu sebenarnya sudah bagian dari barokah. Barokahnya adalah bertahapnya ilmu pengetahuan yang diberikan guru kepada kita, itu bagian dari barokah. Karena yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Jika kamu benar-benar serius untuk mendalami ilmu, maka sesungguhnya kamu serius untuk mencapai derajat yang tinggi. Nah, inilah yang terus harus dipupuk oleh santri, sehingga pada akhirnya santri-santri ini juga mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Siap menjadi penerus, Siap kiai. menjadi penerus kiai. Iki kok nganan apa? Penerus, Pak. Kanan apa ngiri? Kanan wae. Iya, metu BRI wae. Oh. Kanan. Berarti pol kono dhisik Pak ya? Iya. Pasar ya. Pas. Sudah, makasih para pemirsa TV Kuno. Ini kita tinggal menuju ke tempat perlombaannya, tempat musabakohnya. Jadi dari kami akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.